Hutan adalah sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti manfaat hasil kayu, hasil bukan kayu, hingga manfaat dari jasa lingkungannya. Namun, hal tersebut tidak menjadikan alasan masyarakat untuk tetap tidak membuka lahan, baik untuk kebutuhan pertanian atau perkebunan, untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi masyarakat. Aktivitas konversi hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan kini di Indonesia menimbulkan banyak masalah, dari waktu ke waktu seperti menurunnya kesuburan tanah, erosi, kepunahan flora fauna, banjir, kekeringan, bahkan menyebabkan perubahan iklim. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya luas areal hutan yang berubah menjadi areal penggunaan lain atau APL. Sistem agroforestry merupakan salah satu sistem pengelolaan lahan yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari aktivitas konversi lahan beserta mengatasi masalah pangan dan ekonomi, terutama masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan. Agroforestry juga merupakan bentuk penggunaan lahan secara multitajuk yang terdiri dari campuran pepohonan, semak dengan tanaman semusim yang sering disertai dengan ternak dalam satu bidang lahan. Untuk sistem pola tanam pada agroforestry adalah sistem pemanfaatan lahan secara kombinasi antara tanaman pertanian atau semusim dengan tanaman kehutanan atau tanaman berkayu. Sistem agroforestry mampu mengoptimalkan lahan sehingga masyarakat dapat memanen hasilnya secara kontinu, tergantung seberapa banyak jenis yang dikombinasikan dalam pengelolaannya. Pengelolaan agroforestry terhadap ekonomi masyarakat sekitar hutan serta sistem agroforestry dan jenis tanaman pada lahan yang diterapkan masyarakat menjadi sangat penting untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem agroforestry dalam memberikan manfaat ekonomi terhadap masyarakat. Jumlah nilai ekonomi dari agroforestry dapat mempengaruhi minat dan usaha masyarakat untuk terus mau mengembangkan sistem atau pola pengelolaan agroforestry sehingga mereka tidak lagi merambah ke kawasan hutan. Dari hasil penelitian Hadafi dan kawan-kawan pada tahun 2022 yaitu Sistem Pola Tanam dan Manfaat Ekonomi Agroforestry di LPHN Sungai Bulu, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, menunjukkan hasil bahwa pola tanam agroforestry di Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Bulu menggunakan pola agri-silvikultur yang dimana didominasi oleh 7 jenis tanaman agroforestry. Dan yang unggul adalah tanaman semusim, yaitu karet dan kakao. Manfaat ekonomi total agroforestry memberikan pendapatan terhadap masyarakat setempat sebesar 6.365.367.860 rupiah per tahun, dan pendapatan masyarakat di luar agroforestry sebesar 210 juta rupiah per tahun. Berdasarkan dari data tersebut, dapat diketahui pendapatan agroforestry memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan kontribusi dari non-agroforestry. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap agroforestry masih tinggi. Hal ini juga hampir serupa dengan hasil penelitian oleh DKK pada tahun 2015 di Desa Sukoharjo 1, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu tentang ekonomi agroforestry, yang hasilnya 88,31% atau sebesar Rp50.142.696 per tahun, dan pendapatan non-agroforestry yaitu 11,31% atau sebesar Rp6.643.677 per tahun. Sehingga fungsi dan manfaat ekonomi dari sistem agroforestry yaitu menghasilkan produk yang beragam seperti hasil kayu, buah, sayur, obat, bahan pangan, ternak, sehingga meningkatkan sumber pendapatan petani. Agroforestry juga meningkatkan produktivitas tanah seperti kotoran ternak yang menghasilkan pupuk, pohon yang memberikan naungan terbak menyediakan nutrisi dan unsur hara sehingga mengurangi biaya karena ketergantungan dalam penggunaan pupuk dan pestisida. Agroforestry juga mengurangi erosi, meningkatkan kualitas tanah, dan meningkatkan daya tahan tanah terhadap perubahan iklim, membuat petani lebih tahan terhadap fluktuasi harga dan perubahan pasar, karena mereka tidak hanya mengandalkan satu jenis tanaman
atau produk tanaman. Dengan sistem agroforestry seringkali melibatkan partisipasi komunitas lokal dalam perencanaan dan implementasi, sehingga hal ini membuat ikatan sosial dan ekonomi antara para petani serta mendorong pembangunan lokal dan kemandirian ekonomi.